tegas kau ngomong, tapi kebenaran yang kau sampaikan saya hormat samamu. Daripada kau sopan-sopan, tapi kau menipu kayak setan. Asu, paham kau situ, Su? Paham? Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Bensa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Anda sedang menyetarakan Yesus dengan orang yang dikutuk oleh Elohim, betul? Tidak bang, tidak menyetarakan. Yesus sendiri yang jangan tertawa dulu bang, jangan tertawa dulu, jangan kesurupan dulu bangku. Kok jadi saya yang serupan? Itu dalil. Kalau ada yang lucu bang. Ya lucu dong. Ya lucu dong ini. Lucu dong ini karena di situ jelas-jelas. Saudara, Ulangan 21 nomor 22 23 itu kalau ada orang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau gantung dia, jangan kau biarkan semalam-malaman mayatnya di atas salib. Sebab orang yang dikutuk oleh Elohim, coba, jangan kau biarkan menyentuh tanah yang diwariskan kepadamu. Orang yang dikutuk Elohim, berarti Yesus ini orang yang dikutuk Elohim, betul? Yesus itu kan dikatakan di sini bang, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab terkutuklah orang yang digantung di salib. Jadi artinya begini bang Juma, Yesus ini rela menjadi kutuk. Yesus ini rela menjadi. Kok jadi larinya ke rela? Kenapa bisa jadi ke rela? Ini berbicara mengenai hukum. Dengar dulu bang, jadi Yesus ini yang kudus ini rela menjadi terkutuk supaya kami beroleh keselamatan. Itu maksudnya di sini. Itu mau saudara, itu maunya saudara. Tapi dalilnya tidak begitu kawan. Dalilnya ini saya bacakan bilangnya bang. Jangan dulu kesurupan bang, jangan bikin ketawa kalau nggak ada. Loh kok jadi saya yang kesurupan, ente yang kesurupan, tidak ada hubungannya di situ. Ya, tak ada hubungannya, saudara, nggak ada hubungannya. Kita pelan-pelan ya bang ya, kita pelan-pelan. Udah pelan kali pun. Ya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Jadi Yesus itu terkutuk karena kita katanya, maksudnya karena umat manusia yang berdosa ini, manusia yang seharusnya ini terkutuk tapi ditimpakan kepada Yesus. Itu maksudnya bang. Loh. Itu maksudnya. Jadi bukan Yesusnya sebenarnya. Kenapa konsepnya ke situ? Ya, kan dalilnya tidak begitu, saudara. Dalil Coba Anda yang harus paham. Saya ulang lagi bang ya. Kita urut pelan-pelan. Ulangan 21 nomor 22. Di situ oknum yang melakukan dosa itu yang dihukum mati atau bukan? Ya itulah. Jadi buktinya di sini dikatakan. Jangan menjelaskan dulu. Harus pengertian terhadap data dulu. Oke. Pengertian data dulu. Ulangan 21 nomor 22 yang dihukum sepadan dengan hukuman mati, oknum yang melakukan dosa itu atau yang mewakili? Oknum yang melakukan dosa. Bukan yang mewakili toh? Bukan. Bagus. Nah, nomor 23. Jangan Anda menjelaskan dulu. Nomor 23 yang dikutuk tersebut karena melakukan dosa itu dikutuk oleh Elohim kan? Oke. Terus? Iya atau enggak? Iya, Oke, saya simpulkan. Ulangan 20 enggak. Habis itu Anda tanggapi. Saya simpulkan maksudnya kesepakatan kita ini terhadap data itu kita simpulkan. Dengarkan. Ulangan 21:22 yang dihukum mati di situ adalah oknum yang melakukan dosa. Kemudian 23-nya oknum yang melakukan dosa ini dikutuk oleh Elohim. Nah, sekarang apa hubungannya oknum yang melakukan dosa ini yang dikutuk oleh Elohim ini dengan Yesus? Apa hubungannya? Yesus tidak melakukan dosa. Yesus tidak dikutuk oleh Elohim. Terus apa hubungannya? Kenapa larinya ke situ? Kenapa harus Yesus? Jadi gini ya Bang Yesus itu sebenarnya bukan manusia terkutuk.
tetapi dia terkutuk karena menebus kami. Di mana data itu tertulis? Ini, Bang, Di mana ini data itu? Galatia 3:13 ini. Saya ulangi Galatia ya, Bang, 13 itu Bang, Galatia 13 itu merujuk kepada oknum yang melakukan dosa sehingga dia dihukum mati dan dia dikutuk oleh Elohim, bukan mewakili dosa orang lain. Jadi gini Bang, yang di Kenapa lari ke situ? dengar dulu Bang. Saya pelan-pelan ya Bang. Kita bahas pelan-pelan ya Bang ya. Kristus telah menebus kita dari hukum dari kutuk. Saya ulangi. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Jadi saya tekankan ya Bang ya, orang yang mati di kayu salib itu orang yang terkutuk. Yesus menempatkan diri sebagai orang berdosa walaupun dia tidak berdosa, dengan maksud supaya dosa yang seharusnya ditanggungkan kepada kami, kutuk yang seharusnya yang ditanggungkan kepada kami pengikutnya ini, Yesus ialah yang menanggungnya. Itu maunya Anda. Bukan, Itu maunya Anda. Itu maunya Anda. Itu maunya Anda. Tetapi konsep itu tidak dianut oleh Yesus. Yesus tidak mengajarkan itu. Yang mengajarkan itu. Bang, jangan bertakiyah Bang. Ini kok saya jadi yang bertakiyah ya? Lukas menceritakan harus tergenapi tentang dia di dalam Taurat, Mazmur dan kitab nabi-nabi. Oke. Nah, di Ulangan 21 nomor 22 23 itu harus berbicara tentang Yesus. Nah, sedangkan IQ-nya 62 mungkin makanya nggak paham-paham. jangan menghina loh. Bukan menghina Bang, bukan menghina. Abang nggak nangkap di sini Galatia 3:13 ini. Saya sudah bicara pelan-pelan supaya Bang nangkap, tapi nggak nangkap. Harus dipaham ini orang ini. Sekarang begini saudara, sekarang begini. Ketika Paulus menyamakan antara Yesus dengan penjahat yang dikutuk oleh Elohim, apakah itu serasi? Cocok menurutmu? Antara Yesus dengan cocok nggak tuh yang dikutuk oleh Yesus? Tidak menyamakan itu. Ini astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Paulus mengutip Ulangan 21 nomor 22 23 disebabkan karena Paulus menyamakan Yesus yang digantung di salib menebus dosa kutu ini, dia menyamakan dengan orang yang ada di dalam Ulangan 21 nomor 22 23. Kalau dia tidak menyamakan, kenapa dia kutip itu? Bukan menyamakan itu Bang. Kalau tidak, lalu kenapa Paulus mengutip itu? Menjelaskan, sebentar Bang. Paulus itu menjelaskan bahwa Yesus menggantikan, bukan menyamakan. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Iya, saya ngerti di situ, Lul. Tapi dia mengatakan sebab ada tertulis. Yang tertulis itu di Ulangan 21. Sedangkan di Ulangan 21 itu adalah penjahat yang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati yang dikutuk oleh Elohim. Iya betul. Itu yang dijadikan sebagai rujukan, bukan? Dengan kata lain, Paulus sedang menyamakan Yesus dengan penjahat yang sedang dikutuk oleh Elohim. Otak Anda di mana sih? Salah Bang. Paulus di situ. Oke, kalau salah, sekarang Anda jelaskan kalau saya salah. Sekarang coba Anda jelaskan ke saya, kenapa Paulus mengutip Ulangan 21 data 22 dengan 23 kalau dia tidak sedang menyamakan penjahat yang dikutuk oleh Elohim dengan Yesus? Kenapa dia ngutip itu? Bukan menyamakan. Iya, sekarang Anda jelaskan kepada saya kenapa Paulus mengutip Ulangan 21 nomor 22 23. Kenapa? Paulus itu mengutip Ulangan tadi karena di sini dikatakan Yesus itu menjadi kutuk. Bukan. Karena Kristus itu menebus kita dari dosa katanya. Nah, Ulangan 21 nomor 22 nomor 23, orang yang dikutuk di situ orang yang menebus dosa orang lain atau dia sendiri? Yesus
Sebentar, coba ulangi pertanyaannya Bang. Pertanyaan saya, Ulangan 21 nomor 22 23 itu oknum sendiri untuk dosanya sendiri atau untuk orang lain? Kalau di yang di kitab Ulangan tadi itu, dia mati karena dosanya sendiri. Ah, pintar. Lalu kenapa Paulus mengutip itu? Katanya begini, kata Paulus kan begini. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat. Sebab Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab tertulis. Ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Jadi maksudnya menekankan di sini kenapa itu dikutip? Karena Paulus mengatakan bahwa Yesus itu menjadi kutuk dengan tersalibnya Yesus. Kenapa dengan tersalibnya disebut Yesus terkutuk? Karena sesuai dengan kitab Ulangan yang tadi itu maksudnya, Bang. Apa nyambungnya? Nyambungnya di mana? Ya, Coba maksudnya Yesus ini sedang menggantikan dengan jalan. Ulangan 21 22 23 itu tidak ada di situ menggantikan. Itu adalah hukuman untuk oknum itu sendiri. Orang itu dikutuk, orang itu dikutuk karena dosanya sendiri. Nah, yang ditekankan di sini Abangku, karena Paulus mengatakan Yesus itu menjadi kutuk karena kita katanya. Nah, kenapa apa alasannya dengan tersalibnya Yesus itu kok disebut menjadi terkutuk? Nah, dikutiplah ayat Ulangan tadi itu, sebab ada tertulis katanya terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Oke, Gitu. berarti Paulus dalam Galatia 3 ini mengatakan bahwa Yesus mengganti kutukan yang diberikan kepada kalian dan dia yang mengambil kutuk itu. Iya, Yesus lah yang menanggungnya. Oke, sekarang Ulangan 21 bercerita tentang itu enggak? Di sini yang ditekankan Bang, alasan Paulus mengatakan menjadi terkutuk. Alasannya yaitu karena yang saya tanya ini saya udah ngerti. Menurut iman kalian berdasarkan ajaran Yesus Paulus, dosa kalianlah harusnya yang dikutuk oleh Elohim. Oke? Ya. Dengan mengutip Ulangan 21 bukan dengan mengutip itu, Paulus mengutip itu hanya membuktikan bahwasanya Paulus itu mengatakan Yesus itu tidak mengutip tapi mengutip gimana sih? Sebentar. Paulus sedang membuktikan bahwa Yesus itu tersalib itu merupakan suatu kutukan dengan menunjukkan kutipan itu maksudnya. Oke. Artinya kalianlah harusnya dikutuk kan? Iya betul. Nah, begitu. Oke. Berarti sekarang yang dikutuk Elohim siapa? Anda atau Yesus? Jangan di-mute kan, Mbak. Pertanyaan saya, kawan. Sekarang yang dikutuk oleh Elohim, Anda atau Yesus? Mestinya kami manusia yang berdosa inilah yang harusnya dikutuk. Tetapi Yesuslah yang menanggungnya. Oke. Berarti menurut saudara, orang benar ini menanggung kutuk untuk orang yang bersalah gitu? Iya. Oke, tepuk tangan. Iya. Tepuk tangan ya. Oke. Berarti sabar dulu, sabar. Jangan Anda tambahi. Jangan Anda tambahi sebelum Anda saya tendang ke bawah. Oke. Saya lagi marah ini. Kau mengatakan dosa-dosamu sedunia orang Kristen laknatullah alaihi ditanggung oleh Yesusku gitu maksudnya. Iya, betul. Berarti yang dikutuk sekarang ini Yesus. Sebentar dulu. Saya bertanya. Ini gigi saya ini udah mulai merah, telinga saya udah merah ini. Berarti Yesus ini sekarang ini dikutuk. Malu menjawab dia, malu dia.
Jadi Yesus ini sekarang adalah dikutuk. Malu dia menjawab nih. Berarti orang benar dikutuk oleh Elohim demi untuk kalian manusia laknat. Manusia yang laknat, yang manusia yang kurang ajar, yang tidak bisa bertanggung jawab terhadap dosanya sendiri, ditanggungkan kepada Nabi Allah, kepada Rasulullah yang bernama Yesus itu. Dosamu Bukan curi. Rasulullah itu bang, bukan Rasulullah itu bang. Jangan disalahpahami. Oh, jadi Yesus bukan utusan Allah. Utusan tapi bukan Tuhan yang bernama Allah yang mengutusnya. Terus Bang. kenapa ada di dalam kitabmu bertaburan kata Allah itu? Ya itu terjemahan dari kata Elohim bang. Di mana Elohim terjemahannya? Allah kuculuk, penipu, laknat. Udah jangan nanti stroke abang, jangan gitu bang. Abang yang stroke. Kalau saya stroke gak apa-apa daripada Anda penghuni neraka kekal. Bahlul, dong, dengarkan saya. Kembali ke kutub, simpulkan dulu. Iya, saya simpulkan kepadamu. Jangan simpulkan dulu bang. Saya simpulkan. Yesus itu sudah dikutuk kan karena kalian. Pertanyaan saya, kemana perginya orang yang dikutuk Elohim? Ke surga atau ke neraka? Jawab. Oke, Buka mic-nya Pak. cepat biar selesai. Kemana perginya orang yang dikutuk oleh Elohim? Jangan dimute-mutekan bang, biar bisa saya jawab. Ini stikernya diangkat lagi ke atas. Diangkat sedikit bang. Jangan ditutupi namanya. Jangan pelit kali ini. Stikernya dinaikkan dulu sedikit. Nah supaya kita bisa tahu dia termute atau tidak. Orang yang dikutuk oleh Elohim itu ke neraka atau ke surga? Selain daripada Yesus, orang yang terkutuk itu sudah pernah. Tidak bisa selain daripada apa? Jangan Kucuk, dipaksa. kamu tadi mengatakan Ulangan 21, 22, 23. Jadi yang harusnya dikutuk itu kalian. Kalian itu tadinya neraka kan? Bro, teman-teman mohon dibantu tetap layarnya teman-teman. Layar teman-teman. Bro, saya lanjutin pertanyaannya Bang Yoma. Pasukan. Yesus itu mati terkutuk. Hei. Yesus itu mati terkutuk nggak? Tunggu dulu, kenapa turun Bang Juma itu bang? Kena Bukan turun, kena kena tombak. Nggak usah diurus yang begituan, lurusin aja dirimu. Kenapa kena tombak dia bang? Pertanyaannya, Yesus itu mati terkutuk atau tidak? Iya, sesuai dengan ayat yang Iya, cukup. dia rela menjadi Cukup. Saya nggak nanya tujuannya. Kalau Yesus itu mati terkutuk, orang yang mati terkutuk itu tempatnya neraka atau surga? orang yang mati terkutuk itu selain Yesus sudah pasti ke Di mana bertanya? Selain Yesus di mana? Ya Yesus kan naik ke surga, itulah ada buktinya. Berarti dia nggak terkutuk dong. Dia terkutuk selama 3 hari itu. Oke, sekarang apakah Yesus di atas surga ini saya ikuti ya? Masih terkutuk atau tidak? Tidak lagi. Siapa yang melepas kutukannya? Hah? Siapa yang melepas kutukannya? Ya nanti ku jawab sesudah saya di surga ya Bang ya. Udah turun. Udah turun lah. Turun lah kau. Angan-angan belaka kau. Angan-angan kan, kena kan ujungnya, nggak bisa. Nanti lah setelah saya mati baru jawab. Udah lo mati sekarang, nah baru tuh kirim surat kemari, kirim WA. Mencret kan lo sama gua. Selain Yesus terkutuk, tapi orang yang terkutuk ke neraka. Yesus tidak, padahal dia terkutuk. Apakah Yesus sekarang masih terkutuk? Sudah tidak katanya. Siapa yang melepaskan kutukannya? Mana datanya? Mau kemana pun kau nggak ada urusan. Bang Andi. Jadi intinya adalah menurut Bang Juma dari awal sampai akhir yang dikutuk itu adalah orang fasik, penjahat yang dikutuk sebagaimana Ulangan 21, 22, 23 itu. Yang dikutuk di tiang salib itu bukan Yesus, karena Yesus bukan penjahat. Yesus itu orang soleh. Jadi yang kau tuhankan itu penjahat, yang dikutuk di situ. Bukan anaknya Maria, itu baru benar. Sadarlah kau semua di sini, sadarlah. Di mana datanya, Bang? Ya sekarang Yudas. boleh nggak? Yudas Saya dengerin dulu. Boleh nggak mengutuk orang yang tidak bersalah, Bang? Tidak. Tidak. Terus Yesus itu punya salah nggak? Tidak.
Ya, yang mati terkutuk di tiang salib Galatia 3 siapa? Yesus. Katanya tadi nggak boleh ngutuk orang yang tidak bersalah. Sekarang abang berbicara tentang penyaliban. Saya ulang lagi bang, saya ulang nih. Penyaliban. Saya ulang sekali lagi sebelum diganti Bang Juma. Boleh nggak mengutuk orang yang tidak bersalah? Tidak boleh. Yesus punya salah nggak? Tidak. Terus yang mati terkutuk siapa? Yesus. Orang gila kau. Orang gila kan? Lanjut Bang Juma. Orang gila ini satu nih. Ya mereka ini semua anti Yesus. Orang-orang ini adalah anti Yesus. Sekarang kan kamu bertanya, dijawab. Tapi kan tidak sesuai dengan data dalil. Kenapa Makanya benar tidak yang sesuai saya- bang? Kalau abang bilang kalau yang disalib itu sudah menjadi Judas, di mana lagi pengorbanan itu? Karena penyaliban terkait dengan pengorbanan. Saudara, yang menjadikan salib itu menjadi pengorbanan itu kan Kristen. Itu kan kata Bang Juma. Loh, di mana domba-domba disalib ketika mereka ingin dikorbankan? Di mana? Ada orang Yahudi menyalib domba, korban sapi, lembu, ada? Nggak ada. Enggak ada, makanya aku bilang hanya Kristen yang menyalib korban. Kristen di saat penyaliban belum ada Bang Juma. Iya, betul. Makanya saya katakan hanya Kristen Ini agama enggak, yang lucu ya dan unik karena penyaliban yang terjadi terhadap orang jahat dilantiknya menjadi korban penebus dosa mereka. Ya, tapi kan di situ ada pengorbanan Bang. Nah, pengorbanan Masalahnya apa? penyaliban yang men-setting kematian orang yang dihukum mati ini sebagai korban tebus dosa kan Kristen. atau Di mana? atau- Di mana dalilnya? atau- Di mana dalilnya orang yang disalib itu adalah untuk nebus dosa? Di mana dalil di kitabnya orang Yahudi? Ada orang disalib nebus dosa. Di mana itu dalilnya? Ada. Tidak ada, tapi kan untuk menggenapi semua hukum Taurat itu Bang. Hukum apa yang digenapi? Hukum Taurat, Taurat, dengarkan. Kalau Anda Iya. berbicara mengenai hukum Taurat, di antaranya kitab Keluaran, betul? Ya, betul. Ah, Keluaran 23 nomor 768. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Iya. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang yang benar. Pertanyaan saya, menurut hukum Taurat yang harus digenapi menurut saudara, boleh tidak orang yang tidak bersalah dan orang yang benar itu dibunuh? Boleh enggak? Ya, tidak boleh, tapi Tidak kan tidak ada yang bisa hidup benar-benar hidup di bawah hukum Taurat itu, yang melakukan hukum Taurat itu Terus sendiri. apa hubungannya kalau orang tidak bisa melakukan hukum Taurat, kenapa harus membunuh orang? Ada nggak perintahnya? Ada nggak harusnya. perintahnya ketika ada orang yang tidak bisa melakukan hukum Taurat, maka dia harus berkorban menggunakan orang, menggunakan Tuhan? Ada nggak? Kalau Bukannya itu- bukannya perintahnya kalau mereka melakukan dosa, mereka diminta di dalam Imamat 1-2 untuk mempersembahkan domba, kambing, sapi, lembu. Kenapa harus orang? Harusnya kita tanya kepada Tuhan. Loh, Tuhan mana yang menginginkan menebus dosa dengan menggunakan darah manusia? Di mana dalilnya Tuhan menginginkan menebus dosa dengan darah manusia? Ya tapi kan itu kenyataannya. Iya, kenyataannya memang ada penyaliban, yang disalib itu Iya. orang fasik. Yang disalib itu orang fasik, bukan orang Iya. benar. Dan Iya, makanya- orang yang disalib itu adalah orang yang dikutuk, bukan Iya, orang yang dimuliakan. Makanya balik saya tanya sama Bang Juma, yang disalib itu orang pasif. Yes. Tetapi tidak ada dalilnya di dalam Alkitab, atau buka dulu Bang. Aku nggak Siapa pernah. bilang? Kalau itu Siapa bilang diseluruh tidak? serupakan. Amsal 21 nomor 18. Amsal penyaliban belum ada Bang. Lah, Amsal itu nubuatan dan pernyataan Tuhan nyata di dalamnya. Nubuatan. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Harus tergenapi tentang aku apa yang tertulis dalam kitab Amsal. Oh berarti Ayo. menurut Bang Juba di dalam kitab Amsal itu ada pergantian gitu ya, diserupakan gitu. Kitab Amsal Jelas. berapa Bang? 21:18. Oke Bang, kita baca ya. Silakan. Tapi nggak ada sini Bang. 21 ayat 18. 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 21 ayat 18
Silakan Anda Orang baca. fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Siapa pengkhianat di situ? Siapa pengkhianat antara Yesus dan Yudas? Ini nggak ada di sini, Bang, yang digantikan. Loh, Saya tanya orang- tadi kan, orang saya tanya fasik tadi kan dipakai. nubuatan. Pertanyaan saya tadi, Bang, mana nubuatan tentang kalau Yesus itu sudah dirupakan diganti dengan Judas gitu ya, Bang ya? Pengkhianat, Bang bilang di Amsal. pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Amsal 21 nomor 18. Siapa pengkhianat? Yudas. Siapa orang jujur? Yesus. Oh, terima kasih kembali, Bang. Itu bukan tidak ada gantinya kan? Lah, itu dikatakan diganti. pengkhianat. Pengkhianat dipakai sebagai ganti orang yang jujur. Karena- Masa nggak ada tertulis tuh kayak nggak ada, begitu? Bang. Kalau iya kan nggak ada ditulis. Kalau Yudas itu digantikan dengan Yesus di sini kan? Apa kan? Orang yang berkhianat dipakai sebagai ganti orang yang jujur. Oh, berarti menurut abang nubuatan ini tentang pergantian Yudas menjadi Yesus gitu ya? Oh iya dong. Oh, Itu udah pasti. berarti artinya pengorbanan di salib itu tidak ada lagi ya? Ya tidak ada Dari memang. Tidak Dari ada Yesus. tidak ada konsep di dalam agama Yahudi orang nebus dosa korbannya itu disalib, satu. Dan tidak ada penebus dosa itu menggunakan orang. Hanya dewa Molok yang korbannya manusia. Tidak ada ajaran Yahudi. Penyaliban itu semata-mata berlaku untuk pelaku dosa besar yang dikutuk oleh Begitu. Elohim. Itu itu ketika Abraham dipanggil bahwa dia akan diminta anaknya diuji untuk memberikan diminta anaknya. anaknya. Ya, itu untuk nebus Itu- dosa atau bukan? Itu Itu nebus dosa atau bukan? ya makanya saya tanya. Kan Ya, ini itu kan Tuhan sendiri yang memintanya kan. Iya, untuk nebus dosa atau untuk menguji? Loh, ya aku nggak tahu. Makanya jangan bawa data kalau Anda nggak Iya kan. tahu. Kejadian dua Ya kan abang bilang, aku nggak bilang nggak ada orang yang dibuat untuk menebus dosa. Ya, Ketika memang nggak Abraham dipanggil, bahwa dia harus mempersembahkan anaknya. itu Ini untuk Tuhan dosa. sendiri loh. Untuk dosa. Padahal nggak tahu untuk menguji. Anda membawa data itu Anda sendiri nggak tahu. Yang saya tanya, yang saya katakan Itu tidak kan saya ada- kan mau meluruskan narasi abang itu, katanya tidak ada manusia kalau yang dikorbankan. Memang Kan nggak gitu. ada, memang nggak ada. Tetapi ketika Tuhan mengujinya Abraham, apakah itu memang bukan anaknya yang diminta dipersembahkan? Diminta. Terus Ya. ketika dieksekusi Tuhan menggantikan atau tidak? Ya, dia kan memang digantikan dengan binatang. Digantikan dengan binatang. Ya. Terus kenapa Tuhan Ya. minta binatang? Tuhan minta binatang, kalian ganti dengan manusia. Kenapa? Di mana dalilnya itu, Bang? Tuhan minta Imamat binatang. Imamat 1 nomor 2. Iya, jadi apa Pak? Jadi apalagi penggenapan dari hukum-hukum itu tadi, Bang. Apa pengenapan apaan? Loh, Di mana pengenapan apaan? tapi Bang Juma tadi bilang, Juma itu kan sama dengan Yesus katanya tadi. Saya dengar Oh tadi iya dong. itu. Hah? Iya memang betul. Jadi apa bedanya? Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Yes. Juma punya bapak, punya ibu. Iya. Yesus punya bapak, punya ibu. Yesus punya Bapak, punya ibu. bapak tiri ada. Ibu ada. Pak Juma bapak tiri enggak? Jadi kalau misalnya Berarti ada Jadi bedanya kalau- ya. Jadi kan saya kan Dengar. membuktikan ada Dengar, bedanya dengar, kan? dengar, Ada bedanya dengar. kan?
Dengar, Gitu. bedanya Oke. dia bapak tiri, saya bukan bapak tiri, saya bapak kandung. Nah, itu bedanya ya. Satu ya. Persamaannya banyak mana dengan Oke. perbedaan saya dengan Yesus? Persamaannya. Ah, Ah, persamaannya semua. apa? Iya. Persamaannya sudah kamu sebut tadi. Ya persamaannya saya sama-sama manusia, semuanya sama. Iya, Pembedanya Iya. saja dia Iya, itu tapi kan lahir tanpa kamu ayah. berubah-ubah. Kamu Nah, berubah. sekarang permasalahannya adalah syarat untuk menjadi Tuhan adalah harus lahir tanpa ayah gitu. Anda kan berubah-ubah. Anda bilang tadi aku sama dengan Yesus. Yes, karena kenapa saya katakan Iya. saya sama dengan Iya. Yesus? Kenapa? Tapi apa perbedaannya saya bilang? Kenapa? Kenapa Tidak saya ada. mengatakan Kamu bilang. itu? Dengar. Kenapa saya mengatakan sama? Karena orang Kristen menuhankan Yesus karena dengan alasan Yesus itu rohnya dari Elohim. Roh Elohim yang ada pada diri Yesus. Ternyata rohku juga itu adalah roh Elohim. Dalilnya ada dalam kitab Kejadian 6 nomor 3. Jelas itu. Terus apa lagi yang menyebabkan kemudian Anda menuhankan Yesus? Ya, Ya, jangan di-mute ya. apalagi Stop yang saya. menyebabkan kemudian Anda menuhankan Yesus? Nah, Karena Yesus berasal dari firman. menuhankan yang dimaksud seperti apa itu? Yang menyembah, kalian melantiknya menjadi pencipta langit dan bumi yang datang dalam rupa manusia. Itulah kalian. Lalu, Lalu? Begitu Lalu? maksudnya. iya, lalu Enggak lah, enggak begitu ah. Mana siapa ada Yesus begitu? ini? Siapa Yesus ini menurut saudara? Yesus itu Yesus. Interupsi dulu Bang Jo. Anda bertanya Yesus kan? Dongok. Loh, Udah Anda kamu turun, Pak. tanya Yesus. Udah, Memangnya udah, kalau Yesus itu turun. memang Yesus. Jadi Ya. siapa? Saya pikir tadinya Yesus itu Marti. Kupikir Yesus tadi itu Martina. Ternyata Yesus itu adalah Yesus. Diskusi pakai congor, pakai ilmu dong. Saya kan bilang diskusi dengan saya itu pakai akal. Kalahkan saya dengan ilmu. Ya, kalahkan saya dengan ilmu. Jangan pakai congor babi kalau dengan saya. Andi. Iya. Jadi begini ceritanya. Iya. Setelah saya nyimak diskusi Bang Handi barusan. Jadi Theos itu menciptakan Maria. Setelah Theos menciptakan Maria, Theos mengosongkan dirinya, masuk ke dalam rahimnya ciptaannya. Lahirlah dia. Jadi yang lahir di dalam keluar dari rahim ibunya ini, Maria ini adalah pencipta yang kemudian dilahirkan oleh ciptaan. Begitu Bang Andi. Jadi Jadi ciptaan melahirkan Ya. pencipta. ya Oh. itu yang betul. Jadi ini pencipta menciptakan Maria. Setelah itu dia rubah dirinya, menurunkan derajatnya, dia kosongkan ketuhanannya, keilahiannya, lalu mengambil rupa daging. Masuklah dia ke dalam rahimnya ciptaannya. Sehingga Maria mengatakan, "Duhai engkau penciptaku yang adalah anakku." Gitu Bang Andi. Tapi kalau Manju mau ngomong begini itu Itu memang bukan Anda takia, Lul. Itu Anda berpilipi namanya, berpilipi dua itu. Ya, itu Filipi 2 Anda baca. Itu bukan takia, Lul. Di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, Theos kemudian mengosongkan dirinya. Itu benar. Tidak, dia mengosongkan dirinya. Iya, itu Lalu benar. apa? Iya, makanya kenapa Anda mengatakan saya bertakia? Takiah kalimat yang tadi itu, kalimat yang terakhir tadi itu takiah. Apa itu? Ya, Maria menyusui siapa? Kalau itu benar, kalau itu benar. Maria menyusui pencipta yang dia lahirkan, yang adalah anaknya sendiri, betul? Pencipta itu Yesus dalam kapasitas sebagai Allah. Tapi Bukan, yang- saudara. Nggak ada kapasitas di sini, nggak ada. Baca Filipi 2. Hei, baca Filipi 2. Baca Kolose 2. Kolose 2 nomor 9. Di dalam tubuh yang netek kepada Maria, itu kepenuhan ilahi. Kalau seberapa Bang tuh? Kalau seberapa? Kolose 2 nomor 9. Kamu baca di situ. Jadi yang nete itu adalah ilahi yang nete.
Sebentar dulu, Kolose 2 bang. Jangan Kolose- kesurupan dulu bangku. Santai aja, kita edukatif aja kita bicara. Bang. Orang ketawa kok kesurupan. Bahlul. Kita edukatif aja bicara bangku. Ayat Kolose 2 baca. Memang begitu cara saya menyadarkan orang gila. Gitu cara saya, jangan kau larang-larang saya. Kalau kau nggak suka tinggal turun aja kawan. Jadi Ayat kalau berapa tadi ya bang? baru belajar ternyata, so Ayat tahu berapa, baru Bang? belajar. Nomor 9. Nomor 9. Kalau status masih murid, nggak usah kau nasihati gurumu. Kalau status masih murid. Kolose 2 nomor 9 yang bacakan. baca silakan. Sebab dalam dialah berdiam secara Secara jasmani seluruh Sebab di dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan keilahian. Jadi yang nete ini siapa? Hah? Yang nete ini siapa? Jasmani yang kepenuhan Tuhan. Kok itu dikaitkan bang? Oh harus, karena dalil Kolose 2 nomor 9 itu di dalam tubuh jasmani Yesuslah kepenuhan keilahian. Nah terus Nah, berarti tubuhnya yang nete ini ilahi atau bukan? manusianya. Dongo, memang kau penyesat. Jadi manusianya Memang lah kau yang itu, melekat. memang itu kau dongok permanen berarti. Sudah jelas-jelas jasadnya itu adalah ilahi kok. Dibilang lagi Jadi, kemanusiaan. Di dalam kemanusiaan itu, Nggak ada disebut di situ Kealahannya. kemanusiaan, dompala, di kardoba. dalam jasmaninya, oke saya ubah. Jasmani, Di gitu dalam dong. jasmaninya itu ada kealahan. Jadi artinya Ada kealahan. Wah, benar-benar lah kau ini, cocok lah kau jadi Paulus. ini bang, kita edukatif aja bicara bang, jangan dipotong. Iya, ada edukatif tapi bukan juga dengan cara mencuri data tapi tidak sesuai dengan fakta. Jangan Di begitu, situ Bang. tertulis. Saudara, Abang kau kan- jangan abang kan sudah sangat jangan senior kau ini. berhalus-halus di sini pemakan anjing. Datamu jangan kau perkosa, asu. Itu data yang mengatakan itu. Di dalam tubuh Yesus secara biologis berdiam kepenuhan jasadnya ini. Kepenuhan apa? Kepenuhan keteosan. Jangan kau rubah-rubah dalil itu. Jangan gara-gara kau mengatakan halus abangke, kau bisa nipu di sini enggak? Kau kasar ngomong, tegas kau ngomong, tapi kebenaran yang kau sampaikan saya hormat samamu. Daripada kau sopan-sopan, tapi kau menipu kayak setan, asu. Paham kau situ, su? Paham? Jadi nggak perlu kau bermanis-manis di sini. Yang nete itu adalah Tuhanmu, bukan manusia yang nete itu. Itu sembahanmu, itu dewamu. Udah. Ya, berarti Yesus dalam kapasitas sebagai manusia bang. manusia. Tidak ada lah. Jangan Kamu kesurupan. yang kesurupan. Sekali lagi kau ngibul kayak begini, saya ludahin matamu. Kita edukatif aja bicara. Apa mau edukasi? edukasi kalau kau cuman menipu kap lama asu. Turun kau. Kau jangan sampai ku ludahin mukamu. Turun. Turun. Data pun dilawan, data lo dalam kitabnya ya. Coba Bang Handi dibacakan lo, Kolose 2 nomor 9 Bang Handi. Ya walau apa sih tadi lupa gue. Yang jelas Siap, saya jasmani bantu. itu. Ya, silakan. Baca. Jasmani kepenuhan lah. Saya bantu ya Bang Andi ya. Kolose 2 nomor 9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan keteosan. Jadi yang penuh keteosan ini apanya? Jasadnya atau apa? Mani. Jasmaninya. Jasmaninya. Berarti yang nete ini siapa? Ya tuh Teos. Puangnya mandra si Kardoba. Blamba. Den, selamat malam Abang. Ya malam bang, Abang Kristen Bang. selamat malam semuanya, selamat malam bang. Malam saudara. Ya saya Katolik, tinggal di Makassar. Silakan Bang. Ya saya hanya naik saja mendengar-dengar
saya salut dengan diskusi ini karena diskusi ini bukan membangun sebuah perdebatan tetapi hanya diskusi biasa untuk mencerdaskan semua umat yang muslim mendengar narasi muslim, yang Kristen mendengar narasi muslim Kristen, seperti itu. Silakan Bang, Masya Allah. Ya, mungkin dengan izinnya saya naik di sini, saya perkenalkan diri saya. Nama saya asli sesuai nama akun saya. Saya asal dari NTT. Saya tinggal di Makassar, daerah Sudiang. Berdekatan kita berarti. Iya, saya agama Katolik. Saya di paroki Sudiang. Iya, dekat rumah saya itu Bang, samping kompleks perumahan. Oh iya, baik. Saya di sini mungkin saya diizinin untuk naik sebatas saya mendengar saja diskusinya. Saya tidak bawa konsep tentang perdebatan, tetapi saya ingin mendengar diskusinya karena dalam diskusinya itu memotivasi semua kalangan Kristen maupun Muslim, karena di rumpun keluarga saya juga ada yang Muslim seperti itu Bang Cuma dan teman-teman yang lainnya. Iya, baik. Sejatinya memang komal-komal apologet Islam itu sifatnya menuntun dan mengarahkan. Ya. Hanya saja biasa ada teman kita itu ngeyel, saking ngeyelnya dia menyalahi data yang ada dalam Bible. Kita mau ngajak diskusi menggunakan Al-Quran, mereka nggak akan mungkin paham. Maka satu-satunya adalah Bible yang ya bahasa Indonesia yang kita semuanya paham. Cuman yang kita temukan di lapangan terkadang justru saudara Kristen ini yang menyalahi data yang ada di Bible. Seperti itu kawan. Oh iya, contohnya itu seperti apa? Contoh gini, ketika ditanya apakah Tuhan itu satu? Itu setuju kita, Tuhan itu satu. Apakah Allah itu satu? Kan gitu. Nah, sekarang kalau kita berbicara mengenai data, kita tanya nih, apakah Yesus itu Tuhan? Tuhan. Apakah Bapa Tuhan? Tuhan. Apakah Roh Kudus itu juga Tuhan? Tuhan. Ada berapa Tuhan? Tetap satu. Memang betul tetap satu Tuhan itu. Cuman menyalahi data. Data apa yang saya maksud? Coba saudara sesekali lihat di dalam kitab 1 Korintus 8 nomor 6. Apa yang diterangkan di sana? Kalau saya orang Kristen, saya pasti paham karena pendekatan akal yang saya gunakan. Tapi Kristen polanya tidak begitu. Kristen yang tertulis itu tidak diimani. Yang diimani itu adalah doktrin dan dogma. 1 Korintus 8 nomor 6 kita dengarkan. Namun bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Hanya ada satu Tuhan, hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu, yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Nah, kalau ditanya orang Kristen, apakah Bapa itu Tuhan? Tuhan, padahal sudah jelas satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Berarti Bapa bukan Tuhan, Roh Kudus juga bukan Tuhan, dan hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Berarti Yesus bukan Allah, Roh Kudus juga bukan Allah, karena Allah cuma satu dan Tuhan cuma satu. Poinnya itu di situ. Nah, sekarang kalau ditanya orang Kristen, apakah Bapa itu adalah Tuhan? Tuhan, padahal jelas-jelas datanya, dan hanya memiliki satu Tuhan, yaitu Yesus. Bapa bukan Tuhan. Ya, Bapa itu adalah Allah, dan Yesus bukan Allah, tetapi Dia adalah Tuhan. Itu data 1 Korintus 8 nomor 6. Silakan. Ya, oke, baik. Saya sepakat dengan pernyataan Abang Juma. Sangat luar biasa.
Bapa bukan Tuhan, tetapi menurut pandangan orang Katolik, Bapa itu sang pencipta alam semesta. Bang Hendi dua kali kena tombak. Saya sepakat. Padahal diem Bang Hendi. Ya, Bapa itu sang pencipta alam semesta, benar. Cuma kadang-kadang teman-teman dari kalangan Muslim sering menyudut atau menyalahkan itu, bukan menyalahkan, menyatakan Yesus itu utusan, Yesus itu hamba, Yesus itu guru. Kami sebagai orang Katolik baik fine-fine saja, tidak membantah itu, karena memang dalam sisi kemanusiaannya Yesus mengajar sebagai manusia, dia adalah hamba, bahkan dia menyatakan hamba tidak lebih daripada Tuhan, seperti itu. Jadi kita itu fine-fine saja mengikuti pernyataan Yesus. Nanti ketika dia menyatakan pergilah ke seluruh bangsa, baptislah semua murid, pergilah ke seluruh bangsa, baptislah muridku dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, dari situlah kita terima materi bahwa kita ini dibaptis dalam nama Allah, Anak dan Roh Kudus. Jadi itu finalnya materi yang diberikan oleh Yesus untuk kalangan pengikut Yesus, seperti itu. Jadi sekalipun dari teman-teman di luar Kristen yang menyatakan Yesus bukan Tuhan, itu tidak sangat mengurangi semangat keyakinan atau keimanan kami sebagai orang Katolik maupun pengikut Yesus. Itu sangat tidak mengurangi pendekatan kami, bahkan keyakinan kami untuk mendengarkan pengajaran Yesus. Mungkin seperti itu saja penjelasan saya, Bang Juma dan bapak-bapak yang lainnya. Oke, baik. Gini kawan, saya berharap saya berdiskusi dengan orang Katolik yang lebih mengedepankan disiplin ilmu. Ketika Yesus berbicara kepada murid-muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Artinya murid-murid dimintai pesan agar supaya waspada kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Apa yang saudara pahami di situ? Baik, terima kasih Bang Juma. Jawaban saya itu di tengah-tengah. Rasul Petrus, Paulus, Nabi Muhammad, bukan itu yang dimaksud sama Yesus. Itu jawaban saya. Kalau Nabi Muhammad itu sudah pasti bukan, karena Nabi Muhammad tidak hidup di abad itu. Ya, sedangkan yang didatangi oleh si penyesat ini adalah murid angkatan pertama. Ya. Berarti harus ada yang menggenapi, harus ada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus. Karena kalau tidak ada, berarti penggenapan Yesus, berarti nubuatan Yesus ini tidak terjadi. Ya, tidak tercapai lah. Tidak tercapai. Berarti kalau tidak tercapai, bisa jadi dia terindikasi nabi palsu karena bernubuat, nubuatannya tidak tercapai. Berarti harus tercapai. Dengan kata lain, harus ada penyesat yang datang kepada abad pertama, kepada murid-murid Yesus yang membawa-bawa nama Yesus. Nah, kalau Anda mengatakan itu bukan Petrus, itu juga bukan Paulus, lalu siapa? Ya, saya hanya mengkonfirmasi pertanyaan Bang Juma dengan
jawaban itu bukan ditujukan kepada Petrus, Paulus, dan Nabi Muhammad. Jadi terserah saja argumen Bang Juma itu mau jatuhkan di Rasul siapa, ayat di mana, terserah saja, karena jawaban saya itu di tengah-tengah tidak menjatuhkan ketiga nama yang saya sebut tadi, baik Petrus, Paulus maupun Nabi Muhammad. Seperti itu, Bang. Ya, oke. Kalau Nabi Muhammad itu udah pasti bukan. Nah, sekarang permasalahannya di situ dikatakan begini, mereka akan menyesatkan banyak orang. Abad pertama dan kemudian mereka di abad pertama ini menyesatkan banyak orang. Nah, kalau kita lihat polanya, tidak ada kemudian Petrus mengaku diutus kepada non-Yahudi. Tidak ada Yohanes mengaku diutus kepada non-Yahudi. Tidak ada Andreas mengaku diutus kepada non-Yahudi. Tidak ada kemudian murid-murid yang lain, Matea, diutus kepada non-Yahudi. Sedangkan Paulus sendiri mengaku nih diutus sebagai utusan untuk non-Yahudi. Dan satu-satunya kandidat yang memiliki pengikut banyak yaitu Paulus. Sedangkan Yesus menubuatkan dia akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaannya, pola ini kalau kita jabarkan, siapa yang memiliki pengikut banyak? Ya. Selain daripada Paulus. Kalau bukan Paulus menurut saudara saya ini, lalu siapa yang memiliki pengikut banyak, di mana pengikut itu disebut sebagai pengikut Kristus? Ya. Itu siapa, Pak? Silakan. Saya jawab sesuai kapasitas saya ya, Bang Juma. Kalau tidak memuas, jawaban saya tidak memuaskan Bang Juma, yaitu keterbatasan manusia saya dan kapasitas saya sebagai manusia biasa, Bang. Ya, mengenai pengikut ajaran ya, bukan penyembah. Ya jelas ajaran Paulus itu sangat mempengaruhi dunia. Karena kenapa harus demikian? Ketika di Damsyik itu cahaya itu nampak kepada dia dengan bunyi seperti, kalau saya salah sebut mungkin bisa dibenarkan di kisah para rasul berapa ya. Cahaya itu nampak kepada Paulus dan Paulus melihat cahaya itu dan merebah ke tanah. Lalu cahaya itu dengan suara berbunyi, "Kenapa engkau menganiaya aku, Paulus?" Jawab Paulus, "Engkaukah Tuhan?" Dan seterusnya. Jadi dari situ Paulus itu mewartakan, mengisahkan kesaksiannya di kisah para rasul sampai di Wahyu itu sedemikian itu. Kalau memang penjelasan saya ini kurang detail, bisa diundang teman-teman yang lain di bawah untuk menjelaskan lebih detail, Bang Juma. Baik, saudara. Terima kasih atas paparan saudara. Jadi gini, ketika ada sosok yang datang kepada Paulus mengaku, "Akulah Yesus yang kamu aniaya." Bukankah itu justru adalah penggenapan nasihat Yesus kepada muridnya? "Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Kristus." Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, ternyata ada benar sosok yang datang tuh ngaku Yesus Kristus dan datangnya kepada Paulus. Pertanyaannya, apakah ini si penyesat yang datang yang dinubuatkan oleh Yesus? Atau bukan? Atau itu Yesus asli? Atau itu justru penyesat yang dinubuatkan Yesus? Silakan. Oke, baik. Kalau untuk memastikan itu Yesus atau hanya
sebuah godaan yang dinubuatkan Yesus untuk menjebak Paulus sehingga dunia ini bisa mengikuti Paulus itu, buktinya kita bisa kembalikan ke sejarah. Bagaimana cara meneliti hal ini sehingga bisa menjadi pembukuan, bahkan menjadi kitab suci. Itu kita harus kembalikan ke original teks dan penelitian sejarah. Mungkin jawaban saya seperti itu, Bang Juma. Iya. Jadi Yesus menubuatkan datangnya penyesat mengaku Yesus Kristus. Paulus mengaku kedatangan Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus ini yang datang kepada Paulus ini mengajarkan Paulus 13 kitab. Kitab yang ada di dalam genggaman Paulus ini kemudian isinya menubuatkan, menjelaskan, menerangkan, dan membatalkan hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Sedangkan kalau kita lihat pengajaran Yesus sendiri, itu dia mengatakan di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit. Nah, Paulus bukan hanya mengajarkan membatalkan yang paling terkecil, malah dia batalkan seluruhnya. Berarti yang datang kepada Paulus ini sudah diduga dengan indikasi kuat bahwa itulah penyesat tersebut. Kenapa? Karena bertentangan dengan ajaran Yesus. Bahkan nubuat Yesus dalam Matius 5 nomor 19 tergenapi, bahwa dia akan menempati tempat terhina. Di dalam Filipi Efesus 2 nomor 15 dia mengatakan begini, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Artinya Paulus membatalkan hukum Taurat seluruhnya, dan itu dia ajarkan kepada orang-orang Kristen pengikutnya. Nah, bukankah ini indikasinya sudah terjawab bahwa Kristus palsu atau aslikah yang datang kepada Paulus? Maka lihat ajarannya. Ternyata ajarannya bertentangan dengan ajaran Yesus anak Maria. Maka kesimpulan saya, diduga yang datang kepada Paulus mengajarkan agama Kristen itu adalah Kristus palsu. Ya, oke. Terima kasih Bang Juma. Diskusi kita mungkin di lain waktu kita bisa lanjut lagi dengan konsep yang lain, karena diskusi kita ini berlangsung tentang nubuatan Yesus mengenai Kristus palsu atau Mesias palsu. Kita sudah bisa menggambarkan sebagaimana kapasitas kita masing-masing. Nanti di bawah yang menilai seperti apa kemampuan kita dalam membuka konsep Mesias palsu atau Kristus palsu ini. Tetapi perlu diingat bahwa peneliti semua kesaksian Paulus ini, bagi saya mungkin 90% itu 90% ya terjadi hal seperti itu, sehingga berani-beraninya dikitabkan, bahkan dibukukan untuk diberitakan ke seluruh dunia. Makanya sebelum cahaya itu nampak ke Paulus, Yesus berpesan, pergilah dan baptislah seluruh bangsa muridku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mungkin demikian dulu Bang Juma. Beranjak ke konsep lain dulu sama teman-teman yang lain. Saya menyimak dulu. Iya, baik, silakan. Terima kasih Bang. Sama-sama. Tapi saya ingin kemudian memberikan kesimpulan terkait dengan penjelasan saudara yang terakhir. Yesus itu tidak pernah membaptis satu manusia pun. Dan Yesus ketika membaptis, dia hanya membaptis dalam nama Bapa. Dia tidak dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu tak ada. Ya, benar. Artinya
Ya, kalau saya melihat Yohanes pengikutnya nggak ada, Lukas nggak ada, Markus nggak ada, Matius nggak ada, Petrus nggak ada. Satu-satunya kandidat yang pengikutnya banyak itu hanya Paulus. Ya. Mungkin sampai di sini dulu Bang Juma. Siapa teman-teman mau naikkan dulu. Siap. Beranjak ke tema yang lain supaya diskusi ini berlanjut dengan mulus, terang, dan kondusif. Ya, di sini ada, ya sama-sama Bang. Di sini ada Rabi Yahudi, ini saudara pemimpin. Dia ini S3 di Vatikan. Silakan saudara pemimpin Kepas.